Jadi intensitas itu ukuran. Kalau frekuensi itu apa Bapak Ibu? Frekuensi itu seperti juga sama juga seperti jumlahnya atau banyaknya gitu. Jadi ada ukuran, ada banyaknya. Jadi kalau kita lihat di sini, penghargaan itu kan sebuah ukuran. Kita dapat penghargaan nih, ukuran buat kita kan gitu. Terus yang kita dapatkan apa dari situ? Semacam penghormatan. Itu kan banyak yang kita terima penghormatan dari siapa saja, makanya banyak. Makanya paling tepat di situ tuh adalah penghargaan dan penghormatan. Ya. Mungkin di sini banyak, saya lihat ada banyak kesalahan jawaban. Ya, gitu ya. Kira paham ya? Jadi cara mengatasi soal seperti ini tuh memang satu-satu kata itu kita terjemahkan, disesuaikan dengan dua kata-kata itu, intensitas dan frekuensi. Apa hubungannya gitu. Bisa juga hubungnya kebalik, mungkin dari belakang dulu ke depan atau depan dulu ke belakang. Jadi kalau kita lihat di sini, karena kita dapat penghargaan itu, kita jadi kayak banyak penghormatan, ya itulah kira-kira, ya. Itulah maksudnya. Yang lain kan jauh tuh bedanya. Hadiah pengabdian, hak kewajiban. Nggak masuk, nggak sesuai. Oke, nomor untuk 31 oke ya. C jawabannya. Kemudian yang 32 Bapak Ibu, kosong hampa. Nah, untuk kosong hampa itu apa ya? Kosong hampa. Jawabannya di sini itu adalah B, cair encer. Cair encer. Kosong itu kan berarti sesuatu yang bisa dikatakan tidak ada gitu. Jadi mendekati itu hampir tidak ada atau jadi hampir kosong gitu lah kan seperti itu. Kalau penuh udah jelas itu salah. Masa kosong penuh kesamanya salah. Kalau rengut itu apa Bapak Ibu? Rengut. Kayak itu merengut itu kayak merengut gitu ya. Merengut gitu. Itu kan sikap ya. Sikap. Bukan suatu keadaan gitu ya. Sikap. Merengut, sorak. Nah, itu juga berlawanan. Merengut lawannya sorak ya. Salah jadinya kan dengan yang di atas tidak sama. Ubi akar. Salah juga. Ubi akar. Siang malam perlawanan lagi. Makanya yang paling cepat itu adalah kosong itu yang mendekati cair, hampa itu ya encer gitu kan. Oke ya, paham ya? Nomor 33 Bapak Ibu. Rokok, batuk ini gampang ya. Ini efek ya. Kalau sambal itu bukan asma. Sambal itu tepatnya diare ya. Mules gitu ya. Jadi C, ini gampang. Ini lewat aja. 34, nah ini Bapak Ibu. Ini kalau kita nggak hati-hati ya. Ini bisa menjebak juga. Pernyataannya gini. Jika Rina lulus ujian, maka, kata-kata yang kita pegang itu maka itu Bapak Ibu. Maka Rina akan menikah. Maka itu kan maksudnya kan setelah itu ya kan. Setelah itu gitu. Terus kata-kata akan. Akan itu kan belum sekarang kan gitu ya. Belum sekarang, akan terjadi gitu. Mungkin besok atau lusa atau kapan gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika Rina lulus maka Rina akan menikah gitu. Nah, nomor A jelas salah. B salah. B tahu dulu. Jika Rina tidak lulus ujian, maka Rina akan menikah, salah. Yang C, jika Rina tidak lulus ujian, maka Rina tidak menikah. Kenapa salah itu Bapak Ibu? Coba lihat nomor D dulu. Jika Rina menikah, maka Rina lulus ujian. Jika Rina menikah, maka Rina lulus ujian. Rina menikah, dia kan belum menikah, mau akan menikah ketika setelah lulus ujian. Jadi D salah. Jadi bukan dia menikah habis itu dia lulus ujian, bukan. Ya. Yang E, jadi yang sini itu yang agak hampir sama itu yang C dan E. Coba Bu Bapak perhatikan. Kenapa yang benar itu di E-nya kenapa? Yang C itu jika Rina tidak lulus ujian, maka Rina tidak menikah. Yang E, jika Rina tidak menikah, maka Rina tidak lulus ujian. Kenapa yang cepat E? Coba Bapak Ibu. Kenapa? Jika Rina tidak lulus ujian, maka Rina menikah.
Iya. Akibatnya duluan ya. Berarti yang tepat itu E. Ya, oke ya. Nomor 35 Bapak Ibu. Nomor 35 ini apa? Gampang ya. Tina juara. Jadi Tina berlari cepat dibanding Tari. Maka akan juara. Tina juara. Ya berarti Tina larinya lebih cepat gitu. Maka jawabannya A. Ini gampang. 36 Bapak Ibu. Semua hewan adalah makhluk hidup. Nah ini waktu pertemuan sebelumnya kita udah bahas ya. Kucing akan mati ya. D, udah. Jadi soalnya sama ini. Nah ini Bapak Ibu nomor 37. Nah coba. Kenapa ini? Kayaknya soalnya rumit banget ya. Iya. Jadi Bapak Ibu, di sini ada 3 kategori yang kita pisahkan. Pertama itu jam. Jam 10 ya, jam 13. Kita lihat jangan sampai itu pusing ya, gini aja jam 10 gitu. Jam 13 gitu. Jam 16, jam 19. Ya, itu aja kita lihat. Itu kategori pertama. Jadi di sini ada jam 10, 13, 16, 19. Kategori pertama. Ya, kategori pertama itu. Kategori kedua apa Bapak Ibu? Kategori kedua itu adalah harinya. Jadi Senin sampai Rabu itu harinya, bukan Senin Selasa Rabu, maksudnya bukan gitu. Senin sampai Rabu aja gitu. Senin sampai Rabu itu kategori pertama. Itu satu. Senin kemudian apalagi Bapak Ibu, Kamis sampai Sabtu. Yang terakhir Minggu ya. Minggu. Kemudian kategori ketiga apa Bapak Ibu? Kemudian ketiga itu diskonnya. Diskonnya itu 10%, 15, 10, 20, 25. Oke. 37. Nah, pernyataan yang akan membantu kita itu yang paling bawah. Yang pertama kita baca dulu ya, yang pertama. Diskon terbesar untuk pukul 19 itu berlaku pada hari Minggu. Ingat Bapak Ibu, kalau udah di hari Minggu itu jamnya segitu, diskonnya segitu, dia tidak akan berlaku di hari lain. Itu ketentuannya. Tahu dari mana? Dari sini. Tidak ada tarif diskon yang sama untuk jam yang sama di antara ketiga periode tersebut. Jadi kalau sekarang Minggu nih, Minggu diskonnya 20%. Minggu jam 7. Berarti Senin Rabu itu jam 7 tidak 20%. Nggak boleh. Ketentuannya begitu, jadi harus beda. Itu pertama, ketentuan pertama. Ketentuan kedua, di hari yang sama itu tidak bisa diskonnya berulang. Misalkan di hari Minggu nih, jam 10 diskonnya 10%. Jam 13 diskonnya 15%. Jam 16 diskonnya 10%, nggak bisa. Diskonnya jadi diskonnya berbeda-beda, sehari itu berbeda-beda. Itu ya. Itu yang dimaksud dengan soal. Nah, oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, di sini kita baca diskon terbesar itu jam 7 berlaku hari Minggu. Berarti hari Minggu itu diskonnya berapa Bapak Ibu? Hari Minggu jam 7 diskonnya berapa? 25%. Kita lihat aja dulu ke bawah ya soalnya. Jika pada periode Kamis sampai Sabtu jam 7 itu 15%. Jadi jika pada periode Kamis sampai Sabtu jam 7, jadi Kamis Sabtu ini KS itu Kamis Sabtu ya. Ini kita kelompokkan aja gini. Jadi ini jam 10, jam 13, jam 16, jam 19,
Gitu. Nah, ini Kamis Sabtu maksudnya KS. Sekarang dari sini kita isi. Jika pada periode Kamis sampai Sabtu jam 7 itu 15% Bapak Ibu. Berarti di sini itu 15%. Nah, itu. Nah, ditanya adalah urutan diskon yang diterapkan pada periode Minggu, hari Minggu, mulai jam 10 sampai 22. Berarti yang ditanya itu hari Minggu. Ini hari Minggu kita bikin di sini, Minggu. Kita bikin juga seperti ini, 10, 13, 16, 19. Oke, Bapak Ibu coba kita sama-sama ya. Nah, sekarang baca dulu Bapak Ibu. Ini 19, ini kan angka 5 ya. Oke. Pernyataan pertama. Ini pernyataan yang ini udah ya dari pernyataan terakhir itu kita tulis 15% di sini. Kemudian yang pertama itu diskon terbesar untuk jam 7 berlaku hari Minggu. Berarti hari Minggu jam 7 berapa Bapak Ibu? 25. Kita bikin sini 25 Bapak Ibu. 25 di sini. Oke? Kemudian kita baca lagi. Pada periode Kamis Sabtu ya, diskon untuk jam 10 lebih besar. Itu kita simpan aja dulu, ini kita simpan. Yang jelas jam 10 ke jam 4 itu lebih besar, ini lebih besar. Oke. Kita nggak tahu besarnya berapa, nggak tahu. Yang ketiga, nah ini diskon pada periode Senin Rabu jam 4, Kamis Sabtu jam 1, ya Kamis 1 jam 1, Minggu jam 10 itu 10%. Ya, Kamis Sabtu jam 13. Ini berapa? 10 ya. Nah, kita isi Bapak Ibu, diisi di sini 10 ya. Kemudian di sini hari Minggu itu jam 10 sampai jam 13 10. Berarti jam 10 ya, di sini 10. Nah, kita udah ada beberapa kolom Bapak Ibu. Di sini Kamis Sabtu jam 10 jam 16 belum tahu, kemudian hari Minggu jam 13 jam 16 belum tahu. Nah, kira-kira bagaimana cara ngisinya Bapak Ibu? Coba lihat di offsetnya. Kita kan yang kita tuju itu kan jawaban yang di Minggu ya, yang di Minggu. Di Minggu itu berarti yang kebaca di sini yang 10% di depan, yang 25% di belakang itu iya. Ya. Udah tinggal 2 nih. Jadi 10% di depan, 25% di belakang itu udah ada di D dan E. Sekarang kenapa jawabannya E? Coba. Kenapa Bapak Ibu? Coba. Ada? Ada yang bisa kira-kira? Kita ulang lagi. Diskon terbesar. Jadi gini, perhatikan di poin kedua. Pada periode Kamis sampai dengan Sabtu, diskon untuk jam 10 itu lebih besar daripada jam 4. Lebih besar. Jam 10 lebih besar. Jadi kira-kira berapa Bapak Ibu untuk hari Kamis Sabtu? Coba perhatikan. Diskon jam 10 itu lebih besar daripada diskon jam 4. Kita punya berapa diskon lagi tuh? 10 udah, 15 udah, tinggal 20 dan 25. Ayo, 20 di mana? 25 di mana? Ayo, Bapak Ibu. Ya, ini kan kita tinggal itu di sini 20 dan 25 nih. Nah, katanya kalau jam 10 itu lebih besar daripada jam 4. Berarti yang 25 di mana? Di jam 10 apa jam 4? Iya kan, berarti sini 25 kan? Di sini 25, di sini 20. Ini baru Kamis Sabtu. Sekarang coba lihat di minggunya. Nah, di minggu 10 udah keisi, 25 udah keisi. Terus yang 13 ini yang berapa ini Bapak Ibu? Apakah 10 juga? Tidak ya, kenapa? Karena 10 udah ada. Ya, ini perhatikan di sini.
10. Di sini nggak mungkin 10. Nggak mungkin 10. Di sini 20, di sini nggak mungkin 20, Bapak Ibu. Ini harus beda. Harus beda. Dengan ini harus beda. Kemudian dengan ini juga harus beda. Jadi dengan ini harus beda, dengan ini juga harus beda. Itu maksudnya. Maka yang tepat di sini berapa Bapak Ibu? Berarti 20-nya tidak di sini kan? 20 tidak di sini. Tidak di sini kan, 20 tidak di sini. Berarti di sini berapa? 15. Di sinilah 20. Kira-kira paham? Ya, saya kosongin lagi ya. Saya kosongin lagi. Coba. Untuk Kamis Sabtu itu apa ada pertanyaan? Kenapa situ 25, 10, 20, 25, 15. 25, 10, 20, 15. Ada pertanyaan di situ? Enggak ya? Sekarang coba perhatikan di hari Minggu. Di hari Minggu itu 10, 0, 0, 25. Syaratnya di angka 13, 16 itu tidak boleh ada angka sama. Berarti 10, 25 tidak boleh. Berarti yang tinggal adalah 15 dan 20. 15 dan 20. Berarti 20 kalau kita taruh di sini. Boleh? Iya, hari berbeda juga nggak berlaku, Pak. Nggak berlaku juga, itu ketentuannya. Ada di atas, Pak. Iya. Iya, hari juga, jam juga. Kalau nggak, kalau boleh sama, pusing lagi kitanya. Tambah pusing ya kan? Iya kan? Paham Pak ya? Jadi di jam hari Minggu jam 16 itu tidak bisa 20%. Maka di situ jadinya 15%. Maka jawabannya adalah ya, paham ya? Paham ya? Insya Allah. Ya, oke. Coba Bapak Ibu. Nomor 38 ini hampir sama nih. Tiga 38 sama soalnya pernyataannya, cuman soal terakhirnya beda. Nih. Jadi jika pada Senin Rabu itu dia mendapatkan diskon 20% pada jam 10. Pada jam 10 nih. Maka ia akan mendapatkan diskon lagi 20% itu pada periode kapan? Maksudnya pasti tidak di Senin Rabu kan gitu ya? Pasti tidak di Senin Rabu. Karena di Senin Rabu itu udah dapat 20% satu, udah. Di Senin Rabu itu nggak berlaku lagi diskon 20% selain jam 10. Berarti kita lihat di hari Kamis, Sabtu, dan hari Minggu. Jawabannya A. Nah, kita kelompokkan lagi Bapak Ibu. Kita coba kita bikin di sini Kamis, Sabtu ya. KS. Kita di sini jam 10, jam 13, 16, 19. Ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan. Ulang lagi soalnya. Jika pada periode Senin Rabu jam 10, jadi ini Senin Rabu, Senin sampai Rabu, SR. Kita bikin begini lagi. Nah, dia mendapatkan diskon itu 20% di mana? Di sini ya. Di jam 10, 20% di sini. Oke. Jam 10 itu dapat 20%. Di Senin Rabu. Nah, sekarang coba kita pernyataan lagi, kita dari atas lagi. Diskon terbesar berada di hari Minggu. Di hari Minggu.
Itu biarin aja, kita fokusnya ke Senin Rabu aja. Kemudian pada Kamis Sabtu ya, diskon untuk jam 10 lebih besar. Nah, ini kita kembali lagi. Ini lebih besar ya. Jam 10 lebih besar daripada jam 16 gitu. Kemudian diskon pada Senin Rabu jam 4 jam 16 itu 10%, betul? Jam ini berarti ini 10 nih, Bapak Ibu. Nah, Kamis Sabtu jam berapa? Ini juga 10. Jam 13 ya. Ya, di jam 13 di sini di Kamis Sabtu. Di Senin Rabu itu dia di jam 10. Diskonnya jam 16 maksud saya. Diskonnya 10% gitu. Ini berarti ini udah oke. Kemudian pernyataan keempat itu jam 13 itu diberlakukan diskon tertinggi. Jam 13. Di Senin Rabu jam 13 diskon tertinggi. Ya, betul ya? Berarti di sini Senin Rabu mana? Ini ya. Senin Rabu jam 13. Berarti sini berapa Bapak Ibu? 25 ya? Kan diskon tertinggi katanya. Berarti jam 19 jadinya berapa tuh? Di hari Senin Rabu? 15 ya? Ini otomatis. Gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu coba korelasinya dengan Kamis Sabtu. Bagaimana kita melihatnya? Apa pernyataan di Kamis Sabtu yang kita bisa simpulkan? Kenapa jawabannya A? Coba. Kalau sudah 20% di sini 20% nih, di A. Ya. Berarti di sini tidak mungkin lagi 20%. Berarti yang di kolom ini tidak mungkin 20%. Tidak mungkin 20%, tidak mungkin. Nah, di jam 10 itu tidak mungkin 20%. Kemudian di 13 itu, di 16 tidak mungkin jam 10%. Tidak mungkin 10. Ini tidak mungkin 15. Oke. Nah, sekarang masih gampang nih. Kira-kira gimana caranya Bapak Ibu? Gimana saya menentukan diskonnya di jam 10, 16, 19? Coba kita perhatikan jam 10. Jam 10 itu ada dua pilihan. Ada 22 pilihan nilai. Karena tidak ada kemungkinan jam 10% dan 20% di jam 10, maka kemungkinan di sini ada 25% dan 15%, betul? Di kolom A, di yang jam 10. Nih. Nah, kemudian coba pernyataan yang ini, katanya apa? Diskon jam 10 lebih besar daripada diskon jam 4. Betul kan? Ya berarti sini 25 kan? Betul nggak? Karena tidak mungkin 20, tidak mungkin 10. Hanya ada dua pilihan, kalau nggak 25, kalau nggak 15. Karena pernyataan yang kedua ini katanya diskonnya lebih besar dari jam 4, maka dia 25% di sini. Maka 15%-nya di mana? Di sini kan? Maka 20%-nya berada di 19. Ini dia. Jawabannya adalah A. Oke, gampang ya? Mungkin Bapak betul. Mungkin Bapak betul. Iya, betul. Betul. Tidak ada pernyataan yang menyatakan. Iya, betul Bapak. Saya baru ngeh itu. Saya maksain kekunci tadi.
Jawabannya kayaknya bisa 2 ya, Bapak Ibu ya. Ya betul ya. Yang penting paham dulu nih, paham ya? Ya udah, berarti memang ada bonus 1 ya. Iya bisa ditukar benar. Karena 25 juga lebih besar daripada 20, betul ya? Hah? Berarti jawabannya betul A ya? Saya jadi paham nih saya. Jadi betul di sini. Ini nggak boleh sama, betul? Nggak boleh sama nih. Iya, iya, iya. Berarti jawabannya A, betul ya? Oke Pak, sip Pak, bagus Pak. Terima kasih Pak. Yang penting pahami dulu sender labu Bapak Ibu. Kalau yang masih bingung, kalau ini udah paham, udah. Yang kalau ini gampang dicari. Oke? 38, sip. Nah, 39 Bapak Ibu. Ini juga banyak yang salah ya. Ini juga ada apa namanya 2 kategori sebenarnya, cuman kategori ini dibagi lagi gitu loh, pusing. Jadi ada 5 orang anak nih Bapak Ibu. Masing-masing punya sukunya beda-beda nih. Kita bikin aja, misalkan di sini ya. Jadi P, Q. Itu. Di sini ada Aceh, Batak, Jawa, Minang, Madura. Oke, Bapak Ibu, coba. Nah, jadi ceritanya anak ini juga punya dua suku, masing-masing orang ini punya 2 suku. Ya, punya 2 suku itu aja lah. Nah, dari pernyataan ini coba lihat. Yang jelas pernyataan yang pertama ini kita pegang ya. Jadi warga suku Aceh itu dengan Jawa tidak menikah. Jadi Aceh dengan Jawa tidak bisa digabung. Jadi kalau udah ada Jawa berarti dia Aceh enggak gitu loh. Jadi tidak ada orang tua Jawa Aceh itu enggak ada karena Jawa Aceh enggak menikah. Itu pernyataannya. Jadi ini kita nih. Ini tidak boleh. Tidak ada. Terus di sini P dan Q itu memulai darah Minang. Jadi ini kita Minang, kita gini aja. Minang. Gitu ya, Minang. P dan Q Minang. Nah, ada 3 dari anak itu memiliki darah Aceh. Ada 3. Ya bisa jadi P Aceh juga, Q Aceh juga, R Aceh, S Aceh. Nah, tapi T tidak. T ini Jawa. Jawa Aceh nggak ada, betul? Berarti ini T itu tidak mungkin Aceh pasangannya. Jadi T itu Madura, T itu Jawa ya, T Jawa. Nah, dari sini Bapak Ibu, coba langsung kita lihat pernyataannya. Mana yang mungkin terjadi Bapak Ibu? Kita langsung aja ke opsinya Bapak Ibu. Yang A itu Ki memiliki darah Madura. Bisa jadi nggak? Bisa ya? Kan bisa, udah aman. T itu memiliki darah Batak. Bisa jadi nggak? Bisa. R memiliki darah Batak. Bisa jadi? Bisa. S memiliki darah Jawa. Kenapa salah? Nih gini. Jadi kan tadi pernyataannya yang Jawa itu T ya. T Jawa. Nih. Berarti kemungkinan yang Aceh itu kan PQR. Yang Aceh nih, yang Aceh. Kemungkinan P Q R. Ya, atau P R S. Ya. Kan terus apalagi Q R S. Ini kemungkinan yang punya darah Aceh nih. Tapi masalahnya apa Bapak Ibu? R dan S itu saudara kandung. Jadi RS itu tidak mungkin dipisah. Jadi ini nggak mungkin nih. RS itu saudara kandung. Berarti jawabannya mana?
Berarti kan RS itu S dan R itu kemungkinan pasti Aceh kan? Iya kan? Kalau R Aceh, S Aceh. Berarti S itu tidak mungkin dia daerah Jawa. Betul? Jadi karena kemungkinan Aceh itu yang ini doang nih Bapak Ibu. Karena ada tiga katanya tiga daerah Aceh. Tiga dari anak itu daerah Aceh. Kalau di sini kita ambil PQR, berarti S-nya ikut dong. 4 jadinya. Dia 3 katanya. Kalau 3 otomatis RS ikut terus. Opsinya cuman PRS, QRS. Nah, berarti S itu pasti Aceh. Kalau S pasti Aceh berarti bukan Jawa. Paham ya? Oke? Berarti jawabannya adalah D. S itu tidak daerah Jawa. Bapak Ibu nomor 39. 39. Jadi gampang kan jadinya. Nah, dari sini kita lihat nih. Bisa di copy nggak sih ini? Nih, dari sini Bapak Ibu, perhatikan ya. Paham mungkin ini ya. Jadi yang daerah Aceh dan daerah Aceh itu PRS, QRS. Jadi daerah Aceh. Aduh. Nih. Bisa jadi PRS atau QRS. Ya, tapi S pasti Aceh. R sama S pasti Aceh. Ya kan? Tapi P, Q belum tentu. Ya. Sedangkan T tidak pasti. Kan katanya di sini kenapa yang benar yang tidak mungkin terjadi itu Jawa tidak mungkin sama Aceh. Ya kan? Terus katanya S memiliki daerah Jawa, ya salah dong. Karena di Aceh. Nomor 340, Bapak Ibu. Nah, pernyataannya sama. Terus di sini ada pernyataan jika P itu darahnya Jawa, jika P darah Jawa. Jadi yang Jawa sekarang siapa itu? P dan T, ya. Iya kan? T juga Jawa kan? Ini pernyataannya. T juga Jawa. Nah, coba lihat pernyataannya pertama. Kenapa jawabannya E? Coba Bapak Ibu. Kalau PT itu Jawa, Aceh kan 3. Aceh kan 3. Aceh kan 3 berarti yang Aceh itu apa? C RS. Nah, ini Aceh. Nah, ini Aceh. Maka yang pasti itu laki memiliki darah Aceh. Betul ya? Ki Aceh. Bisa ya? Nomor 41, lanjut. Nah, ini gimana Bapak Ibu? Ini hitung-hitungan nih. Jadi dalam dulu waktu masih SD ya, bagaimana kita belajar bagaimana menambah pecahan, mengurang pecahan, mengalihkan pecahan, membagi pecahan. Nah, itu dasar itu Bapak Ibu, jangan lupa itu. Seperti ini nih ya. Ini kalau 2, 3/4 itu kalau kita sederhanakan sama aja dengan 2 kali 4 tambah 3. Jadi 11/8. Nah, itu dulu. Jadi ini di sini kita bikin 11/8 dikali 4/5 per 5 1/2 berarti 11/2 ditambah
23 per 5 Bapak Ibu? 5 kali 2 10 tambah 3 13 per 5. Gimana? Oh iya betul. So, maaf. Iya. Harus begitu Pak, memang harus begitu. Oke. 11 per 4 dikali 4 per 5. Apakah ini bisa langsung kita kerjakan? Bisa ya, ini sama-sama habis ya. Tuh, sama-sama 4. Kan dikali. Kalau dikali itu langsung menghilang aja udah. Berarti tinggal di sini bersisa 11 per 5, Bapak Ibu. Di bawahnya per panjang. 11 per 5. Yang di bawahnya 11 per 2 ditambah 13 per 5. Terus gimana tuh caranya? Cara menambahkannya? Iya, dijadikan per 10, betul. Nah, coba. Kalau kita jadikan per 10, yang 11 per 2 menjadi berapa itu? 11 per 2 menjadi dikali 5 ya. Berarti jadi 55 per 10. Ditambah dikali 2, 13 berarti 26 per 10. Ayo Bapak Ibu. 11 per 5 per 55 tambah 26. 81 per 10. Nah, 11 per 5 dibagi 81 per 10. Aturannya gimana itu kalau bagi? Dibalik. Berarti 11 per 5 dikali 10 per 81. Betul ya? Ini kalau kali begini, ini udah otomatis ini jadi 2 di sini. Jadi 22 per 81. Oke? Nomor 42. Ini gampang kan? Saya lihat ini banyak yang benar di sini. 5T dikurang 0,5T. Nah, kita sederhanakan aja. Ini 5T dikurang 0,5 itu berarti? Iya, setengah. 1 per 2T ya. Atau T per 2 boleh ya? 1 per 2T sama nggak dengan T per 2? Udah 1 per 2T aja. Sama dengan 9. 5T kurang setengah T berapa? 5T. 5T kurang setengah T berapa Bapak Ibu? Caranya gini aja, kita samakan penyebutnya. Berarti sama-sama dibagi nanti 5 itu dibikin per 2 berapa sih? 10 per 2 ya. 10 per 2 kan 5. Jadi 5T itu kita kembangkan menjadi di sini 10 per 2T. Nah, dikurang setengah T sama dengan 9. Betul ya? Nah, ini udah sama penyebutnya. Udah 10 kurang 1 berapa? 9T per 2 sama dengan 9. 9T sama dengan 18. Maka T sama dengan 2. Ya. Udah. Bisa semua kan? Bisa? Lanjut. 43 Bapak Ibu. Jangan pusingin pangkatnya ya. Kita sederhanakan aja. Ini aturannya juga kalau ada pangkat terus dipangkatkan, pangkat itu masuk dikalikan. Gitu aturannya. Jadi kalau ini pangkatnya 1/2 itu berapa? 3 per 2 ya. 3 per 2. Jadi dengan A 1 per 3 itu dikali. 1 per 3 dikali 3 per 2. Jadi kita sederhanakan aja di sini. A. B. Ya, kita bisa 1/1. 2 per 3 dikali 3 per 2. C dikali 1/4 dikali 3 per 2. Nah, ini Bapak Ibu 1 per 3 dikali 3 per 2 menjadi 1 per 2, betul ya? Jadi di sini A 1 per 2 dikali B 2 per 3 dikali 3 per 2 menjadi 1. Berarti
Ini silang tinggal 1. B pakai 1, biarin aja. Kalau B pakai 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. C kali C 1/4 dikali 3/2. Ini berapa? Ini dikali 1 kali 3, 4 kali 2, 8. Jadi C 3/8. Nah, dari sini Bapak Ibu. A pangkat setengah itu iya akar A. Kali B, C pangkat 3/8 itu C 3 akar 8. Jadi gini. Jadi pindahnya begini, ini 3 di sini, 8 di sini. Nah, gitu. Nggak ada spasi. Iya ya, kayak bergabung Pak ya. Iya ya. Ini ya, nah. B betul ya. Udah paham ya, oke. Nah ini gampang. Nomor 4 Bapak Ibu. Ini diapain polanya ini? Ada yang bisa ini? Jawabannya D. Jadi gini. Kan gini. 35, 36, 34. Habis itu 19, 17. Kenapa jawabannya D? Kenapa ya? Iya. Nampaknya 3. Bisa gitu, bisa. Bisa nggak begitu? Bisa ya? Iya, kalau cepat sih bisa aja kan gitu. Ini ya. Betul ya? Coba 45. Pak Ibu? 45 hubungannya gimana? Jadi 4 ke 8 itu diapain? Dikali 2 ya? Nah ini kali 2 Pak Ibu. Kemudian 64 ke sini juga dikali 2 ya. Berarti di sini otomatis ini semua ya ini dikali 2. Ini kali 2. Semuanya dikali 2. Berarti 8 kali 2 berapa? 16. 16 kali 2 32. 32 kali 2 64. Betul ya? Jadi jawabannya adalah B. Oke, 45. 46. Urutannya gimana itu? Sepuluh ke 12 jadi gini gampang ya, misalnya gini. 10 12 itu ditambah 2. 24 26 itu ditambah 2. Ya kan? 54 52 54 ditambah 2. Maka 108 tambah berapa yang tambah 2? 110. Oke? Gampang ya, 46.